Halo, perkenalkan, saya Agnidian Prabandari. Saya dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff 2. Nah, dalam hukum Kirchhoff 2 ini, dalam suatu rangkaian tertutup, jumlah sumber tegangan yang disimbolkan dengan E dengan perkalian kuat arus listrik atau I dan hambatan listrik atau R sama dengan 0. Atau jika dirumuskan atau persamaannya adalah sigma E plus minus sigma I dikali R sama dengan 0. Nah, hukum Kirchhoff 2 ini terdiri dari dua rangkaian. Yang pertama adalah loop tunggal. Kita ketahui E adalah sumber tegangan, I adalah kuat arus, R1 adalah hambatan listrik 1, dan R2 adalah hambatan listrik 2. Pada loop tunggal ini, jika loop bertemu dahulu dengan kutub negatif, maka E atau sumber tegangan bertanda negatif. Jika arah arus searah dengan arah loop, maka bertanda positif. Perlu kita ketahui bahwa pada E atau sumber tegangan, jika garisnya atau tandanya lebih kecil, lebih pendek, maka itu menandakan kutub negatif. Ketika garisnya lebih panjang, berarti itu menandakan kutub positif. Nah, pada loop tunggal ini berarti dapat kita rumuskan, yaitu sigma min E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Yang kedua, pada loop tunggal ini, jika loop bertemu dahulu dengan kutub positif, maka E atau sumber tegangan itu bertanda positif. Jika arah arus tidak searah dengan arah loop, maka bertanda negatif. Atau dapat kita rumuskan sigma E min sigma I dikali R sama dengan 0. Yang kedua yaitu loop ganda. Pada loop ganda ini dapat kita rumuskan, yaitu kuat arus 3 sama dengan kuat arus 1 ditambah kuat arus 2, atau I3 sama dengan I1 ditambah I2. Kita masuk ke latihan soal. Yang pertama, perhatikan animasi berikut. Tentukan persamaan yang digunakan pada loop tunggal di samping. Nah, dapat kita amati, yang pertama adalah pada arah loopnya. Arah loopnya yaitu sama dengan dengan arah arusnya. Kemudian loop dahulu mengenai kutub positif dibandingkan kutub negatif. Jadi jawabannya, jika loop bertemu dahulu dengan kutub positif, maka E bertanda positif. Jika arah arus searah dengan arah loop, maka bertanda positif. Maka dari itu, persamaan pada loop tunggal di samping adalah sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan loop tunggal di bawah ini. Tentukan kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Kita ketahui bahwa E1 sama dengan 12 volt, E2 12 volt, R1 2 ohm, R2 3 ohm, dan R3 3 ohm. Nah, arah loopnya searah dengan arah arus. Kemudian arah loopnya bertemu dahulu dengan kutub negatif.
Yang ditanya ialah kuat arusnya berapa. Melihat dari setelah kita amati, berarti sigma E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Karena loopnya bertemu dahulu dengan kutub negatif, maka E bernilai negatif pula. Berarti minus 12 ditambah minus 12 ditambah I dikali dengan 2 ohm ditambah 3 ohm ditambah 3 ohm sama dengan 0. Min 12 dikurang 12 sama dengan min 24. Ditambah dengan 2 ditambah 3 ditambah 3 yaitu 8 dikali I. Jadi 8I. Jadi min 24 ditambah 8I sama dengan 0. Kemudian kita pindah ruaskan, 8I sama dengan 24. I sama dengan 24 per 8. Jadi I sama dengan 3A, 3 ampere. Kita masuk ke latihan soal yang ketiga. Perhatikan loop ganda berikut. Tentukan I3 pada rangkaian di atas. Kita ketahui pada loop yang pertama, loop bertemu dahulu dengan kutub negatif. Jadi E bernilai negatif. Pada loop kedua sama juga. Karena loop bertemu dahulu dengan kutub negatif, berarti E2 juga bernilai negatif. Kemudian arah loop searah dengan arah arus. Jadi pada rumusnya bernilai positif. Kita ketahui E1 sama dengan min 10, E2 sama dengan min 4, R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama dengan 4 ohm. Dan yang ditanya adalah I3. Untuk menjawab ini kita perlu mengetahui rumusnya lagi, yaitu I3 sama dengan I1 ditambah I2. Kita kerjakan dulu pada loop yang pertama atau loop 1. Karena tadi arah loopnya bertemu dahulu dengan kutub negatif, maka E-nya juga bernilai negatif. Maka dari itu rumusnya sama dengan sigma min E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Kemudian min E1 ditambah I1 dikali R1 ditambah I3 dikali R2 sama dengan 0. I1 dikali R1 ditambah I1 tambah I2 dikali R2 sama dengan E1. Itu kita pindah ruaskan agar mengurangi nilai yang bernilai negatif. Kemudian I1 kita kalikan dengan R1 ditambah R2 ditambah dengan I2 dikali dengan R2 sama dengan E1. R1 dengan R2 ini kita masukkan nilainya, berarti I1 dikali dengan 4 ditambah 6 ditambah I2, R2 bernilai 6, jadi I2 dikali 6, dan E1 bernilai 10. Jadi I1 dikali 4 tambah 6 yaitu 10, jadi 10 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 10. Untuk loop keduanya rumusnya sama, yaitu sigma min E ditambah sigma I dikali R sama dengan 0. Min E2 ditambah I2 dikali R3 ditambah I3 dikali R2 sama dengan 0. Kita pindah ruaskan, berarti I2 dikali R3 ditambah I1 ditambah I2 dikali R2 sama dengan E2. I2
dikali dengan R2 ditambah R3 ditambah dengan I1 dikali R2 sama dengan E2. Kita masukkan nilainya. I2 dikali 6 ditambah 4 ditambah I1 dikali dengan 6. E2 nya yaitu 4. Jadi 6 tambah 4 yaitu 10. 10 I2 kita tambahkan dengan 6 I1 atau 6 I1 ditambah 10 I2 sama dengan 4. Setelah mendapatkan hasil dari loop 1 dan loop 2, kita eliminasi, yaitu 10 I1 ditambah 6 I2 sama dengan 10. Kemudian yang di bawahnya 6 I1 ditambah 10 I2 sama dengan 4. Kita eliminasi dengan cara mengalihkan 6 dan 10. Mendapatkan hasil 60 I1 ditambah 36 I2 ditambah 60. Yang di bawah 60 I1 ditambah 100 I2 sama dengan 40. Kemudian kita kurangkan, mendapatkan hasil min 64 I2 sama dengan 20. Kita pindah ruaskan, I2 sama dengan 20 dibagi 64 mendapatkan hasil min 0,3 ampere. Ralat sedikit, tadi min 20 dibagi 64 mendapatkan hasil min 0,3 ampere. Kemudian kita substitusikan 6 I1 ditambah 10 I2 sama dengan 4. 6 I1 ditambah 10 dikali dengan min 0,3 sama dengan 4. 6 I1 dikurang 3 sama dengan 4. 6 I1 sama dengan 4 plus 3. I1 sama dengan 7/6 sama dengan 1,2 ampere. Setelah kita mendapatkan I1, kita substitusikan lagi dengan rumus atau persamaan I3 sama dengan I1 ditambah I2. I3 kita ketahui I1 tadi 1,2, berarti I3 sama dengan I1,2 ditambah min 0,3 mendapatkan hasil 0,9. Jadi kesimpulannya adalah sesuai bunyinya, hukum Kirchhoff 2 berlaku untuk rangkaian listrik yang tak bercabang dengan tujuan menganalisis tegangan atau beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup. Dengan begitu, fungsi hukum Kirchhoff 2 adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan jika rangkaian yang didapati tidak sederhana. Dengan kata lain, fungsi hukum Kirchhoff 2 adalah untuk menyederhanakan perhitungan arus pada rangkaian yang tidak bisa disederhanakan dengan kombinasi seri maupun paralel. Baik, sekian penjelasan saya tentang hukum Kirchhoff 2. Saya ucapkan terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.